Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal yang sudah pernah kita pelajari di tema 7. Baik itu soal latihan evaluasi subtema 1, 2, dan subtema 3. Guna persiapan kalian untuk PTS 2 ini. Selamat menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim, dipersiapkan dulu untuk bukunya, Bupena 4C. Ya, sambil kalian catat jawaban yang benar biar bisa buat belajar kalian menghadapi PTS 2. Selanjutnya akan kita langsung buka di halaman 109, latihan soal subtema 1. Langsung ke nomor 1. 1. Arti dari kata-kata sukar dapat kita cari dalam jawabannya adalah B, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2. Saat mencari arti kata sulit, kata dasar dari kata tersebut sangat dibutuhkan. Karena guna apa? Untuk mempermudah kita dalam mencari arti kata sulit. Atau yang sudah pernah kita pelajari di Bupena halaman 85, yaitu ada langkah-langkahnya. Kenapa sih kita harus mencari kata dasarnya? Karena kata dasar itu nanti akan mempengaruhi huruf yang pertama pada kolom pencarian, sehingga bisa mempermudah kita dalam mencari arti kata sulit. Lanjut lagi ke nomor soal yang ketiga. Ide pokok dalam suatu teks merupakan, apa sih itu ide pokok? Sambil dibuka lagi halaman 98. Jadi semua jawabannya sudah ada di buku Bupena ya. Ide pokok adalah ide pokok gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf halaman 96. Kalian bisa mendapati jawabannya di halaman 96. Selanjutnya ke soal yang nomor berikutnya adalah nomor 4. Apa tujuan menyajikan informasi suatu teks ke dalam peta pikiran? Tujuannya apa saja ya? Kita buka materi di halaman 104. Nah, ternyata adalah kenapa kita perlu menyajikan informasi itu dalam bentuk peta pikiran. Selain itu, supaya lebih menarik, ternyata itu bisa memudahkan kita dalam menentukan informasi penting. Jadi penyajiannya itu bisa menggunakan peta pikiran. Selanjutnya, nomor yang terakhir untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu tuliskan langkah-langkah untuk mencari makna kata kerukunan pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa kalian tulis lagi sketsa atau alur dalam mencari arti kata sulit yang ada di halaman 85 tentunya, yang ada 4 langkah. Tentunya untuk kata-kata yang dicari ini bisa kamu tulis atau ganti dengan kata kerukunan. Kalau di contoh ini adalah keragaman. Seperti itu untuk bahasa Indonesia. Sekarang lanjut ke muatan IPA. Nomor 1. Benda diam akan bergerak jika diberikan, ya betul, jawabannya adalah gaya A. Gaya. Selanjutnya nomor 2. Berikut aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah Made menendang bola. Tentunya ini bukan, karena dorongan. B. Fitri menekan tombol bel. Itu juga bukan, dorongan. Yang diminta adalah tarikan. Nah, jawabannya adalah benar, C. Ayah mengangkat kardus berisi televisi. Kita selanjutnya ke soal nomor 3. Gaya yang diberikan Made ketika memindahkan buku yang ada di rak ke dalam tas. Dia menggunakan gaya otot yang dilakukan oleh tangan untuk memindahkan buku ke dalam tas. Selanjutnya soal nomor 4. Ada beberapa gambar di sini A, B, C, D. Manakah aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan dan mana pula yang berupa tarikan? Sudah jelas di sini. A, memencet tombol itu adalah dorongan, dan B yaitu adalah mendorong jerami. Kemudian yang C, tarik tambang, sudah jelas itu merupakan tarikan. Lalu adalah D, olahraga panahan, itu menarik anak panah dari busur, berarti itu tarikan. Diulangi lagi, A dan B adalah dorongan, C dan D merupakan tarikan. Berikutnya adalah
Nomor 5, tuliskan aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan rumahmu. Tentunya yang sudah pernah kalian lakukan. Kalau semisalnya kalian untuk mencari referensi yang lain ada di halaman latihan soal 92. Boleh kalian pilih dari sini kegiatan-kegiatan yang menggunakan gaya otot. Tetapi karena yang diminta adalah di lingkungan rumahmu, tentunya kegiatannya yang merupakan kegiatanmu di rumah. Misal, memindahkan buku dari meja ke dalam tas. Atau ada lagi, membantu bunda memindahkan piring dari meja ke rak piring. Juga bisa seperti itu ya. Contoh aktivitasnya, aktivitas kamu masing-masing. Nah, berikutnya langsung ke muatan IPS. Karena untuk SBDP nanti akan ada pembelajaran tersendiri. Yang pertama, bahasa Sunda berasal dari pulau, udah kejawab di sini banyak yang betul dari kalian. Pulau Jawa. Suku yang berasal dari Pulau Sumatera adalah ya suku Batak. Nomor 3, keragaman suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh apa? Kemarinnya kita belajar di halaman 94. Ternyata ada banyak sekali faktornya yang membuat Indonesia menjadi beragam-ragam. Seperti halnya karena ada perdagangan dari luar benua misalnya, karena Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah yang banyak, atau karena kondisi lingkungan boleh, atau karena keturunan. Itulah yang membuat Indonesia menjadi beragam. Terciptanya adanya keragaman di Indonesia. Berarti ada yang dikarenakan oleh letak pulau, ada yang dikarenakan karena adanya tradisi, dan ada juga yang dikarenakan adanya keturunan. Selanjutnya nomor 4. Apa sih yang membedakan bahasa suatu daerah dengan daerah lainnya? Sebagian besar dari kalian kemarin jawabannya udah betul, yaitu ada logat atau dialek. Atau bisa kalian buka kembali materinya yang ada di halaman 99. Ternyata logat dan dialek yang khas sehingga bisa membedakan dengan suku lain. Nah, itu salah satu poinnya, logat dan dialek yang membedakan bahasa suatu daerah dengan daerah lainnya. Nomor yang terakhir, tuliskan 5 nama suku bangsa beserta bahasa daerahnya. Dibuka kembali latihannya, yaitu materi di halaman 100. Kalian boleh ambil contohnya di sini. Tuliskan 5 daerah beserta bahasa daerahnya. Nah, berikutnya adalah latihan soal PPKN. Nomor 1. Kondisi alam di Indonesia yang berupa gunung, dataran tinggi dan dataran rendah, danau, pantai mempengaruhi keragaman. Tentunya sudah bisa menjawab pekerjaan. Selanjutnya nomor 2, bahasa pemersatu bangsa adalah bahasa Indonesia atau D. Kitab suci agama Buddha, yaitu udah jelas Tripitaka. Kalau ada yang masih lupa, ada di halaman berapa sih Bu itu materinya? Sudah kita pelajari di halaman 103. Nah, di sini udah ada ya. Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka. Balik lagi ke soal, yaitu ada soal nomor 4. Tuliskan 2 cara melestarikan bahasa daerah. Bagaimana ya caranya? Kita buka kembali, materinya ada di halaman 101, yaitu ada banyak sekali caranya. Bagaimana cara untuk melestarikan bahasa daerah? Yang pertama tentunya kalian bangga saat menggunakan bahasa daerah. Lalu yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Dan yang keempat, tentunya tidak mengejek atau menghina bahasa daerah lain. Itu beberapa cara untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di halaman 101. Selanjutnya untuk nomor 5, soal terakhir PPKN. Orang tuamu selalu menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, padahal kamu tidak mengerti dengan bahasa daerah tersebut. Bagaimana ya sebaiknya sikapmu? Nah, ini contoh kasusnya sama halnya yang ada di halaman Bupena 46. Boleh kalian buka lagi untuk melihat apa sih sikap yang harus kita lakukan. Nah, di sini adalah contoh kasusnya Dedi. Apabila misalnya dikaitkan dengan soal nomor 5,
Orang tuanya Dedi berkomunikasi menggunakan bahasa daerah, tetapi Dedi tidak tahu. Langkah yang pertama adalah Dedi harus menghargai setiap bahasa daerahnya. Meskipun yang berbeda-beda, tetapi tetap harus menghargai. Lalu bagaimana sebaiknya sikap Dedi? Ya belajar dong tentang bahasa daerah dari orang tuanya. Tentunya yang tadi belum Dedi ngerti, akhirnya Dedi bisa ngerti setelah Dedi pelajari. Seperti itu untuk pembahasan latihan soal subtema 1 yang ada di halaman 109 dan 110. Nah, sekarang ke latihan soal subtema 2 yang ada di halaman 134 nanti sampai dengan halaman 136. Langsung ke muatan bahasa Indonesia. Soal yang nomor 1. Makna kata budaya dapat dicari dan ditemukan di jawabannya adalah A. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya nomor 2. Makna kata keragaman yang tepat adalah jawabannya itu C. Perihal yang beragam-ragam. Selanjutnya nomor 3. Bacalah paragraf berikut. Tentunya kalian sudah baca ya semua paragrafnya kemarin. Nah, yang diminta adalah informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut adalah perlu kalian ketahui. Informasi penting itu bisa didapat di awal atau di akhir kalimat. Ini kebetulan untuk soal nomor 3 informasi pentingnya ada di awal kalimat, yaitu Reok Ponorogo merupakan kesenian khas Ponorogo. Itu daerah Jawa Timur. Berikutnya untuk soal nomor 4. Salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk menjelaskan informasi penting dalam bentuk teks, yaitu adalah dibuka kembali materinya yang ada di halaman 114. Yang diminta adalah hanya salah satu saja ya. Tentunya di sini ada 4 cara, yaitu adalah bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, rumuskan pertanyaan adiksi-Mbak. Yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Lalu, yang keempat, lakukan diskusi dengan temanmu. Kalau di sini nggak ada temanmu, misalnya kalian bisa diskusikan dengan ayah bunda yang mendampingimu belajar. Pilih salah satunya, lalu kalian tuliskan untuk di jawaban soal nomor 4. Karena yang diminta hanya salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk menjelaskan informasi penting dalam suatu teks, yaitu contohnya kalian menjawab membaca dengan seksama. Itu betul sekali. Berikutnya nomor 5. Bacalah teks berikut. Nah, setelah kalian membaca, yang diminta soal adalah tuliskan ide pokok dan ringkasan paragraf tersebut. Nah, ide pokoknya di sini ada di awal kalimat juga ternyata. Beberapa bentuk keanekaragaman di Indonesia telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Itu ide pokoknya. Lalu ringkasannya, untuk ringkasan paragraf bisa menggunakan bahasamu sendiri yang mewakili semua bacaan di sini. Kalau misalnya di sini Buanggi contohkan nih, berapa bentuk keanekaragaman di Indonesia telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO, seperti keragaman senjata, kesenian, alat musik, tarian, dan juga itu ditetapkan sebagai kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, nanti itu kamu susun menggunakan bahasamu sendiri. Itu untuk muatan bahasa Indonesia. Sekarang ke muatan IPA. Listrik statis dapat terjadi karena betul, yaitu yang benar adalah A. Muatan listrik yang tidak mengalir, atau perlu kalian baca lagi di materi halaman 113. Itu ada di situ. Selanjutnya adalah nomor 2. Pada percobaan listrik statis, menggunakan balon dan kain wol dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan jawabannya adalah A. Muatan negatif pada permukaan balon lebih banyak. Ini juga materinya ada di halaman 113. Selanjutnya nomor 3. Dua muatan listrik sejenis jika didekatkan akan titik-titik. Apabila dia sejenis akan tolak-menolak dan sebaliknya. Dua muatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, selanjutnya ada nomor 4. Tuliskan perubahan yang terjadi
pada peralatan listrik berikut: A. Blender, B. Setrika, C. Gitar listrik, D. Televisi. Perubahan listriknya yang A. Blender adalah listrik menjadi gerak. Setrika B yaitu adalah listrik menjadi panas. Yang C. Gitar listrik yaitu perubahan listrik menjadi bunyi. Dan yang D. Televisi perubahan listrik menjadi audio visual. Audio itu suara, visual itu gambar atau video. Selanjutnya, nomor 5, bagaimana lampu di rumahmu dapat menyala? Jelaskan secara singkat. Jadi, lampu bisa menyala karena adanya aliran listrik dinamis. Karena aliran listrik dinamis itu bergerak dari positif ke negatif, yaitu dari saklar ke lampu. Jadi, lampu itu bisa menyala karena adanya aliran listrik dinamis, aliran listrik yang bergerak. Itu untuk muatan IPA-nya. Langsung ke muatan IPS. Di bawah sini udah ada gambar rumah adat. Tentukan rumah adat dan asalnya. Banyak dari kalian yang sudah menjawab Honai dari daerah Papua. Berikutnya soal IPS yang kedua adalah rumah adat dan asal provinsinya yang tepat, yaitu adalah B. Lamin dari Kalimantan Timur. Selanjutnya nomor 3, rumah adat suatu daerah disesuaikan dengan titik-titik masyarakatnya. Kalau ada yang menuliskan adat istiadatnya boleh, aktivitas masyarakatnya betul, atau kondisi alamnya iya. Kalian baca lagi, ada di materi halaman 120. Tentunya banyak sekali yang membuat rumah adat itu menjadi berbeda-beda di tiap daerahnya, yaitu disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Kondisi itu bisa meliputi adat istiadat atau aktivitas masyarakatnya. Seperti contoh cerita rumah adat Gadang yang ada di halaman 118. Kenapa ya atap rumah kadang seperti tanduk kerbau? Nah, itu tadi karena adat istiadat. Di sana ada banyak karapan kerbau misalnya, seperti itu, yang mempunyai makna tersendiri dari bacaan ini. Nah, seperti itu untuk alasannya mengapa setiap daerah mempunyai rumah adat yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah nomor 4. Contoh pakaian adat antara lain bundo, kanduang, dan ulos. Daerah asal pakaian tradisional tersebut secara berurut-urut. Ingat nih, kemarin banyak dari kalian yang urutannya kebalik. Ternyata bundo kanduang itu dari Sumatera Barat dan ulos dari Sumatera Utara. Atau dibuka kembali di halaman materi 124. Nah, di sini kalian urutkan tuh tadi. Kalau dari sini ini ulos dulu, lalu bundo kanduang, berbeda dengan di soal. Kalau di soal disebutkan dulu bundo kanduang, lalu ulos. Banyak dari kemarin kalian itu kebalik ya, dari Sumatera Barat, lalu Sumatera Utara. Karena kalian membuka materinya di halaman 124 ini, di sini tertera ulos terlebih dahulu. Oke, dibaca kembali ya untuk pakaian adat setiap daerahnya. Berikutnya adalah nomor terakhir di muatan IPS. Tuliskan 3 nama pakaian adat beserta asal daerah dan keunikannya. Nah, udah ada di sini tentunya di halaman 124. Kalian pilih beberapa, lalu untuk keunikannya boleh kalian searching ya melalui Google atau dan lain sebagainya. Berikutnya adalah muatan PPKN. Nah, nomor 1. Mendengarkan pemandu saat berkunjung ke salah satu anjungan rumah adat merupakan salah satu usaha? Ya betul, C. Pelestarian rumah adat. Lalu nomor 2, berikut aktivitas yang menunjukkan pelestarian rumah adat, yaitu A. Tentunya memperkenalkan rumah adat daerah asal pada teman. Yang nomor 3, bangga menggunakan kebaya pada saat peringatan Hari Kartini merupakan salah satu usaha pelestarian. Yang tepat adalah pakaian adat. Tapi kebanyakan kemarin dari kalian menjawabnya adalah pelestarian budaya. Karena pakaian adat adalah satu budaya, salah satu budaya, masih Bu Anggi betulkan. Masih ada toleransi tuh dari koreksi Bu Anggi, oke? Yang tepat adalah pakaian adat. Selanjutnya nomor 4. Contoh kegiatan yang menunjukkan usaha pelestarian tari adat adalah misalnya kalian ikut festival, ikut karnaval, lalu kalian di situ tampil tari-tarian daerah kalian, atau dengan
kalian mengikuti les menari. Itu juga salah satu kegiatan yang menunjukkan usaha pelestarian tarian adat. Selanjutnya, nomor yang terakhir di muatan PPKN. Saat melakukan studi tour ke Taman Mini Indonesia Indah, Made melihat temannya membuang sampah sisa makanan di sekitar anjungan rumah adat. Tindakan apa yang sebaiknya Made lakukan dalam upaya pelestarian rumah adat? Apa yang akan terjadi jika Made mengabaikan sampah tersebut? Nah, yang pertama adalah apabila Made melihat itu, boleh memperingati temannya terlebih dahulu, disuruh buang ke tempat sampah. Tapi apabila kalau temannya itu tidak mau mendengarkan Made, langsung saja Made ambil lalu Made buang ke tempat sampah. Dan apa yang akan terjadi jika Made mengabaikannya? Nanti akan menjadi kotor rumah adat itu. Dan kita tidak bisa untuk mempelajari rumah adat dari suatu daerah apabila kita mengabaikan kebersihannya. Mungkin itu yang kita bahas di latihan subtema 2 halaman 134 sampai dengan 136. Nah, sekarang di latihan soal terakhir subtema 3 tema 7. Langsung ke muatan bahasa Indonesia. Tentunya sudah kalian baca untuk teksnya ya. Wangi langsung ke soalnya. Soalnya di sini adalah apa arti istilah buah tangan pada teks di atas yang tepat adalah jawabannya yaitu A. Barang yang dibawa dari hasil bepergian atau oleh-oleh. Langsung ke nomor yang kedua, pelancong atau turis merupakan kata yang memiliki arti sama dengan kata titik-titik pada paragraf tersebut. Tentunya yaitu adalah wisatawan. D. Lalu nomor 3, ide pokok dari teks tersebut. Nah, ide pokoknya di sini adalah Kota Yogyakarta memiliki beberapa julukan, diantaranya kota pelajar, kota budaya, hingga kota aman dan nyaman. Nah, sekarang ke soal nomor 4 dan 5 kita baca dulu teksnya di sini. Nah, kalian sudah baca ya teksnya. Langsung ke nomor 4. Tuliskan arti kata-kata berikut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau misal kalian belum punya Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh melalui kamus digital. Kalian cari di Google, sudah banyak. Atau misal yang kalian temukan yaitu adalah A. Semboyan, misalnya itu adalah seperti slogan atau moto gitu. Survei adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk pengolahan data. Nah, itu juga boleh. Begitu juga dengan C dan D, suku dan toleransi. Tentunya kalian bisa cari di Google atau di kamus digital. Langsung ke nomor 5 di muatan bahasa Indonesia. Tulislah ringkasan berdasarkan isi teks, keragaman agama, dan suku bangsa di Indonesia. Nah ini, ternyata setelah kamu tadi baca teks ini, kamu disuruh meringkas. Tentunya kembali lagi menggunakan bahasamu sendiri, biar bisa dipahami agar mudah dicerna. Oke, misalnya di sini. Ternyata ringkasannya adalah sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Karena itu berdasarkan hasil survei pemerintah, bangsa Indonesia terdiri dari 1.300 suku dan diiringi oleh beragamnya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Seperti halnya, walaupun berbeda, bangsa Indonesia tidak terpecah belah sesuai dengan semboyan yang dimiliki yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu contoh ringkasan dari Bu Anggi. Tentunya kalian kemarin sudah mengumpulkan ringkasan menggunakan bahasa kalian masing-masing. Lanjut ke muatan IPA. Nomor 1. Berikut yang bukan sifat-sifat magnet adalah, nah untuk materi magnet ini kalian buka kembali di halaman 139. Nah, di sini udah ada sifat-sifat magnetnya, ada 3 yaitu memiliki gaya tarik, lalu menembus benda, lalu mempunyai 2 kutub. Nah, kita sinkronkan di sini. Yang bukan merupakan sifat-sifat magnet. A. Menembus benda, betul. Mempunyai 2 kutub, yes. Yang C. Dapat menghasilkan listrik, tidak tentunya. Yang D. Memiliki gaya tarik, betul. Nah, berarti jawabannya adalah yang bukan, yaitu yang C. Lalu nomor 2, benda yang dapat ditarik oleh gaya magnet. Nah, di sini udah jelas ya, itu adalah benda yang mempunyai sifat magnetis, yaitu jarum. Nomor 3, perhatikan gambar di samping. Nah,
Setelah diamati, ini gambar ban ya. Tujuan ban dibuat beralur seperti pada gambar adalah jawabannya B, memperbesar gaya gesek. Kenapa memperbesar gaya gesek? Kenapa nggak memperkecil gaya gesek? Bisa kita pelajari di halaman 144. Kenapa supaya memperbesar gaya gesek ya? Karena apabila memperkecil gaya gesek nanti itu bisa merugikan kalian. Ya, akibatnya kendaraan akan mudah tergelincir. Nah, itu. Jadi gaya geseknya perlu diperbesar supaya tidak tergelincir. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Tuliskan 2 contoh keuntungan dan kerugian gaya gesek. Nah, sama ini di halaman materi 144. Kalian pilih aja salah 2-nya ya, bukan salah 1, karena yang diminta sebutkan 2 keuntungan dan 2 yang merugikan. Ada di halaman 144. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ini adalah orang yang sedang terjun payung di sini gambarnya. Pertanyaan yang A, gaya apakah yang bekerja pada peristiwa di samping? Tentunya karena ini terjun payung dari pesawat, terjun lalu pakai parasut, berarti itu menggunakan gaya gravitasi. Berikutnya yang B, mengapa kecepatan turun penerjun payung melambat setelah parasut terbuka? Yaitu karena adanya gaya gesek antara udara dengan parasutnya, sehingga kecepatannya jadi melambat. Seperti itu untuk muatan IPA. Sekarang langsung ke halaman 162, yaitu muatan IPS. Yang pertama, nomor 1. Tambak udang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang jelas, yaitu C, perikanan. Nomor 2. Contoh kegiatan ekonomi di bidang kesehatan adalah, jawabannya B, dokter memeriksa pasien di klinik. Selanjutnya soal nomor 3, di peternakan sapi dimanfaatkan untuk dikonsumsi daging dan susunya, atau yang masih dimanfaatkan tenaganya juga ada untuk karapan sapi misalnya, tapi di sini udah jelas yaitu di peternakan, berarti yang dimanfaatkan adalah daging dan susunya. Selanjutnya nomor 4, manfaat kegiatan ekonomi pada bidang jasa. Nah, buka lagi, itu materi yang ada di halaman 149. Apa sih yang bisa kita terima atau bisa kita dapatkan dari ekonomi bidang jasa? Nah, tentunya adalah kita bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan keahlian masing-masing, seperti itu, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan keahliannya masing-masing. Karena di sini nggak spesifik nih kegiatan bidang jasa dalam bidang apa. Misalnya kalau kesehatan berarti dokter, pendidikan berarti guru, keamanan berarti polisi, seperti itu ya. Selanjutnya untuk soal terakhir muatan IPS nomor 5. Tuliskan 5 contoh barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi industri. Dibuka lagi juga di halaman 149. Di sini ada contohnya. Misal nih, contoh industri, pabrik makanan, minuman, konveksi, elektronik, dan otomotif. Yang diminta adalah barangnya. Kalau minuman biasanya Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan seperti itu ya. Lalu konveksi, yaitu baju, misalnya elektronik, gadget, HP, komputer, seperti itu ya. Oke, kalian sebutkan 5 ya. Itu untuk muatan IPS. Sekarang ke muatan PPKN. Nomor 1. Ketika temanmu sedang melakukan ibadah, sebaiknya kamu jelas dong menghormatinya. Nomor 2. Made berasal dari Bali. Ia ingin bermain ke rumah Joko yang berasal dari Jawa. Sikap yang seharusnya Joko lakukan adalah B, mempersilahkan Made untuk bermain. Lanjutnya yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika artinya meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nomor 4, tuliskan 5 contoh sikap yang harus kamu lakukan dalam keragaman agama, suku, dan budaya di Indonesia. Buka lagi sikap yang harus kita lakukan, yaitu ada di halaman 150. Nah, nih 150. Yaitu banyak sekali sikap yang harus kita lakukan. Contohnya, ambil aja di sini salah satu contohnya. Menghormati orang yang sedang beribadah, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, lalu berteman tanpa membeda-bedakan suku dan ras, lalu ada lagi tidak mengejek budaya lain. Nah, seperti itu. Itu contoh sikapnya ya. Selanjutnya adalah soal yang berikutnya.
Nah, nomor terakhir di muatan PPKN, tuliskan pendapatmu mengapa kita harus menjaga kerukunan dan keragaman. Ya tentunya supaya terciptanya kedamaian, aman, sentosa, sejahtera. Nah, ya, tidak terjadi kerusuhan. Jadi semuanya butuh yang namanya toleransi, butuh yang namanya kita menjaga kerukunan, seperti itu. Nanti kamu nonton videonya boleh di pause dulu sambil kalian catat jawaban yang betul supaya bisa buat belajar kalian. Nah, gimana? Itu tadi video pembahasan soal di tema 7 mulai dari subtema 1, 2, dan subtema 3. Semoga bisa membantu untuk belajar kalian. Oke? Ucapkan terima kasih banyak buat ayah bundanya yang sudah mendampingi kalian. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.